Pernahkah Anda menyadari sebuah paradoks besar dalam era kedokteran presisi saat ini? Kita sedang berada di titik sejarah di mana kita memiliki akses ke data klinis dan biologis dalam jumlah yang paling masif dibandingkan generasi umat manusia manapun. Tapi pertanyaannya, apakah memiliki tumpukan data yang luar biasa banyak ini otomatis berarti kita memiliki pengetahuan yang lebih baik? Ternyata jawabannya adalah tidak. Selamat datang di sesi pembelajaran kita. Hari ini kita akan membedah secara ilmiah mengapa penumpukan data medis mentah justru memicu kekacauan sistem, dan yang paling menarik, bagaimana kita bisa menyelesaikannya bukan hanya dengan ilmu komputer, tapi dengan kembali pada hukum paling fundamental di alam semesta, fisika dasar. Mari kita mulai. Agar pembahasan kita hari ini sistematis dan logis, kita akan menelusuri 6 babak utama. Kita akan mulai dari paradoks data kesehatan modern, kemudian melihat konvergensi antara termodinamika dan informasi. Setelah itu, kita akan menyelam ke skala biomolekuler sebelum naik kembali untuk membahas setan Maxwell dalam tata kelola data. Terakhir, kita akan menganalisis arsitektur data aplikasi klinis dan menutupnya dengan urgensi komputasi hijau untuk big data. Mari kita buka bagian pertama kita, paradoks data kesehatan modern, di mana kita akan melihat secara langsung krisis data tidak terstruktur yang sedang kita hadapi. Kedokteran presisi modern menjanjikan perawatan yang sangat personal berdasarkan profil genetik setiap individu. Terdengar luar biasa, bukan? Namun, realitas operasionalnya, hal ini memicu apa yang bisa kita sebut sebagai air bah data atau data deluge. Rumah sakit saat ini tidak lagi sekedar menyimpan teks rekal medis. Mereka menampung fluks informasi tanpa henti. Coba bayangkan, miliaran variasi nukleotida tunggal dari genom manusia, profil transkriptomik dari setiap sel hidup, belum lagi sensor pemantauan di ICU yang mengirimkan data hemodinamik setiap milidetik. Ini adalah volume dan kecepatan transmisi yang sangat ekstrim, yang terus-menerus membanjiri infrastruktur kesehatan kita. Nah, disinilah letak krisisnya. Ketika miliaran data tadi dibiarkan masuk dalam kondisi mentah, terfragmentasi, dan penuh dengan derau atau noise, kita sebenarnya sedang mengalami degradasi makna klinis secara sistematis. Pendekatan komputer klasik biasanya hanya melihat ini sebagai masalah optimasi algoritma. Tapi, mari kita berpikir layaknya fisikawan. Tumpukan raw data yang tidak terkelola ini sejatinya adalah representasi dari peningkatan ketidakteraturan fisik di alam. Dan untuk mengatasi itu, kita butuh kacamata sains yang berbeda. Hal tersebut membawa kita ke bagian kedua, yakni konvergensi termodinamika dan informasi. Mari kita telusuri sebentar landasan historis dari konsep ini. Jika kita memetakan sejarah evolusi pemikiran tentang ketidakteraturan, lini masanya sungguh memukau. Di abad ke-19, Ludwig Boltzmann merumuskan mekanika statistik termodinamika. Puluhan tahun kemudian, di tahun 1948, Claude Shannon menciptakan dasar dari teori informasi digital-digital. Lalu pada tahun 1961, Rolf Landauer memberikan landasan bahwa informasi itu nyata secara fisik, sebuah konsep yang kemudian diselesaikan dengan brilian oleh Charles Bennett pada 1982. Mari kita lihat persamaan-persamaannya agar konsep ini lebih real bagi Anda. Kita mulai dengan persamaan klasik Boltzmann. S atau entropi sama dengan konstanta Boltzmann dikali logaritma natural dari omega. Secara sederhana, rumus ini mengukur seberapa acak molekul di dalam sebuah sistem fisik. Ada satu hukum absolut di alam semesta, yakni hukum kedua termodinamika. Hukum ini mendikte bahwa tanpa tambahan energi dari luar, segala sistem di alam semesta secara otomatis akan meluruh menuju kekacauan maksimum. Entropi akan selalu naik. Menariknya, seabad setelah Boltzmann, ilmuwan komputer Claude Shannon merumuskan entropi informasi atau HX. Kalau kita perhatikan struktur matematisnya, rumus ini sangat paralel dengan entropi fisik jadi. Bedanya, Shannon mengukur hilangnya prediktabilitas dari suatu transmisi data digital. Bayangkan sebuah database rumah sakit. Ketika data di dalamnya penuh derau dan acak, nilai entropi informasinya melonjak. Artinya, alih-alih mendapatkan pengetahuan, kita justru semakin kehilangan prediktabilitas klinis. Intinya, kedua ilmuwan ini sama-sama mengukur tingkat ketidaktahuan kita. Kemudian tibalah Rolf Landauer yang secara revolusioner menjembatani kedua dunia tersebut. Prinsip Landauer menegaskan bahwa informasi bukanlah entitas gaib atau abstrak yang melayang bebas. Ia punya wujud fisik. Ia menyatakan bahwa setiap kali sistem komputasi menghapus walau hanya satu bit informasi, ada energi fisik murni yang dilepaskan dalam wujud panas termal. Jadi, operasi server di rumah sakit Anda, penghapusan data pasien, atau algoritma pembersihan data, itu semua mengonsumsi energi fisik dan secara literal mengubah keseimbangan termodinamika di bumi kita.
Mengingat data itu bersifat fisik, di bagian ketiga ini kita akan menurunkan skala observasi kita. Kita akan melihat entropi pada skala biomolekuler, khususnya dalam aliran informasi genetik. Coba Anda bayangkan sebuah sel manusia sebagai suatu sistem manajemen big data makrobiologis. Sistem ini mengoperasikan data kuarterner dengan tingkat kepadatan paling menakjubkan di alam semesta, DNA kita. Alur informasinya berjalan presisi dari penyimpanan DNA, ditranskripsi menjadi RNA, dan akhirnya ditranslasi menjadi protein. Tetapi ingat hukum kedua termodinamika? Proses membaca dan menyalin data biologis ini terus-menerus digempur oleh fluktuasi termal dari lingkungannya. Fluktuasi panas inilah yang menjadi derau fisik penyebab entropi yang akhirnya bermanifestasi sebagai mutasi titik atau malfungsi sel. Biologi kita pada dasarnya adalah perlawanan tanpa henti terhadap entropi termodinamika. Dan ketika para ilmuwan kita berusaha memecahkan kode biologis tersebut menggunakan alat seperti Next Generation Sequencing atau NGS, kita menemui perlawanan yang sama. Output awal dari mesin sequencing hanyalah fragmen-fragmen bacaan pendek yang sangat berantakan dan acak. Ini adalah kondisi entropi informasi yang teramat tinggi. Maka, ahli bioinformatika harus mengeluarkan energi komputasi yang sangat masif menggunakan algoritma rumit murni untuk memaksakan sebuah keteraturan di atas kekacauan biologis ini hingga membentuk satu referensi genom yang utuh. Sekarang, mari kita angkat kembali abstraksinya ke level makro. Kita masuk ke bagian keempat, setan Maxwell dan tata kelola tentang fisika di balik pembersihan data. Di dunia fisika, ada sebuah eksperimen pemikiran yang sangat legendaris dari tahun 1867, bernama setan Maxwell. Bayangkan sesosok entitas mikroskopis yang menjaga pintu antara dua ruang berisi gas, dan ia hanya membiarkan molekul yang panas lewat ke satu sisi dan yang dingin ke sisi lain. Makhluk ini tampak seolah-olah bisa menciptakan keteraturan dan menurunkan entropi tanpa sedikit pun kerja fisik. Rasanya mustahil kan? Dan memang betul. Charles Bennett akhirnya memecahkan paradoks ini. Ia berargumen bahwa si setan ini harus mengingat kecepatan setiap partikel. Karena memorinya terbatas, ia terpaksa menghapus memori lama untuk mencatat partikel baru. Dan dari prinsip Landauer kita tahu, menghapus memori pasti melepaskan panas ke lingkungan. Hukum alam tidak bisa diakali. Mengapa eksperimen ini sangat relevan untuk kita? Karena algoritma data cleansing atau pembersihan data di server klinis kita hari ini pada hakikatnya adalah perwujudan dari setan Maxwell tersebut. Saat skrip komputer Anda menyortir ribuan rekam medis yang kacau, menghapus data yang duplikat dan merapikan strukturnya, komputer tersebut melakukan pekerjaan fisik yang nyata. Proses itu membakar energi listrik dan memancarkan panas termal ke atmosfer hanya untuk menurunkan entropi dalam database kita. Tidak ada istilah gratis dalam tata kelola informasi. Hal tersebut menjadi jembatan sempurna untuk masuk ke bagian kelima, arsitektur data aplikasi klinis. Bagaimana rekam medis elektronik atau RMI di rumah sakit menjadi arena perlawanan terhadap derau. Mari kita amati rutinitas di rumah sakit. Seringkali dokter mengetik diagnosis atau catatan observasi dalam bentuk narasi bebas. Catatan naratif murni seperti ini adalah wujud nyata dari input entropi tingkat tinggi, karena struktur informasinya tidak bisa diprediksi oleh sistem. Untuk mengatasinya, kita menggunakan kecerdasan buatan, spesifiknya Natural Language Processing atau NLP, sebagai semacam filter termodinamika buatan kita. AI ini harus mengerahkan energi ekstra untuk membedah teks bebas tadi, mengekstrak entitas medis yang penting, dan memaksanya masuk ke dalam standar hierarki entropi rendah, seperti kode Snowmass-City. Kita sedang memaksakan keteraturan dari kekacauan teks. Dan konsep pengfilteran entropi ini benar-benar menyangkut masalah hidup dan mati di ruang intensif. Pernahkah Anda mendengar istilah kelelahan alarm atau alarm fatigue di ICU? Ini terjadi ketika sensor berbunyi tak henti-hentinya karena gerakan pasien atau gangguan mekanis kecil. Entropi informasi dari derau tersebut telah menenggelamkan sinyal medis yang sesungguhnya. Namun, jika kita menggunakan model matematis dari entropi Shannon, kita bisa membangun algoritma yang secara cerdas memisahkan derau tersebut dan hanya menangkap sinyal biologis krusial pasien. Ini adalah contoh di mana menurunkan entropi secara matematis bisa secara langsung menyelamatkan nyawa. Akhirnya, kita tiba di bagian ke-6 sekaligus penutup kita, komputasi hijau Big Data. Ini adalah tentang merancang arsitektur masa depan yang mempertimbangkan hukum alamiah tadi. Jika kita mengamati rancangan infrastruktur komputasi kita dengan kacamata termodinamika, kita akan melihat gambaran yang sangat jelas. Konsep data lakes misalnya, tempat kita membuang semua raw data dalam format aslinya. Entropi di awal sangat tinggi. Jika tata kelolanya lemah,
danau ini dengan sangat cepat akan membusuk menjadi sekedar rawa data atau data swamp yang tak berguna. Di sisi lain, data warehouses memaksa standarisasi ketat sejak awal. Memang ini butuh energi komputasional besar saat memasukkan data, tapi ia mengasulkan sistem dengan entropi super rendah yang memastikan query berjalan instan dan presisi. Inilah mengapa penerapan standar interoperabilitas seperti FHIR itu krusial. Ia ibarat dinding pengekang agar entropi data nasional kita tidak meledak di luar kendali. Sayangnya, kemewahan komputasi ini punya harga yang sangat mahal terhadap ekologi kita. Tren kedokteran presisi dan model deep learning itu membutuhkan miliaran operasi matematis di GPU setiap detiknya. Sesuai prinsip Landauer tadi, setiap bit yang dimanipulasi akan memancarkan panas fisik. Saat ini, server-server medis dunia menyumbang porsi besar dari total jejak karbon digital. Kedepannya, kita harus mulai menggunakan tolok ukur baru. Jangan sekedar menilai algoritma dari akurasinya, tapi lihat juga efisiensi entropisnya. Berapa banyak ketidakpastian yang berhasil direduksi algoritma Anda per 1 joule energi yang dibakarnya. Dan sebagai perbandingan yang akan membuat kita semua takjub, perhatikan angka ini. 20 watt. Itulah estimasi energi total yang dibutuhkan oleh satu otak manusia untuk memproses pola-pola informasi yang luar biasa rumit. Otak dokter klinisi jauh lebih hemat daya dibandingkan pusat data canggih seukuran lapangan sepak bola. Mengapa? Karena biologi kita berevolusi tidak untuk melawan mekanika statistik secara frontal, melainkan memanfaatkannya secara elegan. Jadi, ini meninggalkan kita pada satu pertanyaan terpenting untuk direnungkan. Bagaimana cara kita di masa mendatang merancang arsitektur sistem informasi kesehatan yang bukan cuma presisi untuk mendiagnosis penyakit, tetapi juga secara fundamental berkelanjutan dalam aturan fisika termodinamika. Karena pada akhirnya, seluruh upaya manajemen big data ini tak lain adalah perjuangan fisik kita untuk melawan tarikan tanpa henti dari hukum kedua termodinamika. Demikianlah pemaparan akademik kita hari ini mengenai konvergensi luar biasa antara hukum fisika dan tata kelola data kesehatan klinis. Saya harap sesi pembelajaran ini bisa membuka perspektif baru bagi Anda. Bila Anda senang dengan video pembelajaran yang analitis, sistematis, dan logis seperti ini, saya mengundang Anda semua untuk mensubscribe channel Ruang Dosen ini. Jangan lupa, aktifkan lonceng agar Anda selalu mendapat notifikasi ketika ada materi eksplanasi akademik terbaru dari kami. Silakan klik like dan pastinya share video ini ke rekan-rekan sejawat untuk bersama-sama menyebarkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Terima kasih atas atensinya dan sampai jumpa di diskusi ilmiah kita selanjutnya.